Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Sulistianingsih dari kelas 12 IPS 1, asal sekolah SMA Negeri 1 Seputih Banyak. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai sikap kritis dalam menghadapi ketimpangan sosial di era globalisasi. Di era tanpa batas atau globalisasi seperti saat ini, ketimpangan sosial menjadi dampak yang sulit dihindari di suatu masyarakat. Adapun beberapa ketimpangan sosial di era globalisasi yang hampir semua bidang ikut serta dalam dampaknya. Yang pertama yaitu seperti adanya bidang ekonomi, politik, dan budaya. Ketimpangan sosial sendiri merupakan keadaan yang terjadi karena kesenjangan atau ketidakseimbangan akses untuk mendapat dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Ada juga beberapa faktor yang memengaruhi ketimpangan sosial sendiri. Ketimpangan sosial sendiri ada dua faktor. Yang pertama yaitu adanya faktor eksternal. Faktor eksternal sendiri yaitu ketimpangan sosial yang berada di luar diri seseorang. Contohnya seperti yang berada di masyarakat, yaitu adanya penyisihan diri dari lingkungan atau masyarakat. Dan yang kedua yaitu adanya faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berada dari dalam diri kita, seperti tingkat pendidikan, kecerdasan, dan kesehatan maupun lainnya. Selain faktor yang berada di atas yang sudah saya sebutkan, ada beberapa faktor lain, yaitu yang pertama adanya tingginya political capture atau biasa disebut dengan kemampuan orang kaya yang dapat merubah aturan hukum sehingga aturan tersebut dapat menguntungkan mereka. Yang kedua adanya kesetaraan gender, dan yang ketiga upah murah yang diterima tenaga kerja yang membuat mereka sulit terlepas dari jerat kemiskinan. Dan selanjutnya sistem perpajakan yang gagal dalam memainkan peran pentingnya sebagai pendistribusi kekayaan bagi masyarakat. Oke, dan di sini ketimpangan sosial sendiri dapat membawa dampak bagi masyarakat maupun globalisasi. Dampaknya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu adanya dampak positif. Di sini ada beberapa poin, yaitu mendorong wilayah yang tertinggal untuk meningkatkan kualitas diri dan mampu bersaing dengan daerah yang lebih maju. Yang kedua, meningkatkan upaya untuk mendapat kesejahteraan ekonomi yang tinggi. Yang kedua, adanya dampak negatif. Poin-poinnya yaitu sebagai berikut: adanya kecemburuan sosial, adanya diskriminasi terhadap pihak yang tersisihkan, dan yang terakhir melemahnya stabilitas dan solidaritas masyarakat. Dari permasalahan yang terjadi pasti ada dong jalan keluarnya. Dan di sini ada beberapa poin yang dapat kita lakukan untuk menangani masalah ketimpangan sosial berikut ini. Yang pertama poinnya yaitu memperbaiki kualitas penduduk, meningkatkan kualitas kesehatan,
baik segi fasilitas maupun pelayanan yang tersedia. Mengadakan transmigrasi, melakukan pemerataan, menciptakan peluang kerja yang luas, melatih kewirausahaan serta memberikan modal. Cukup demikian materi yang mungkin saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.